Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Eta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan perubahan. Kepemimpinan atau servant leadership adalah sebuah kemampuan dalam mempengaruhi suatu grup menuju visi dalam mencapai sebuah prestasi atau menyusun suatu sasaran. Servant leadership sendiri adalah seseorang yang menjadi pelayan terlebih dahulu, yaitu dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani harus terlebih dulu melayani. Selanjutnya itu ada karakteristik servant leadership. Yang pertama itu ada listening, yang dimana kemampuan dalam organisasi dan mengambil putusan adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua adalah empati. Empati itu servant leadership yang paling sukses eh, adalah mereka yang mampu berempati dengan orang yang lain. Dan yang ketiga itu ada healing. Healing itu salah satu kekuatan besar dari servant leadership adalah memiliki potensi untuk menyembuhkan diri sendiri dan hubungan seseorang dengan orang lain. Dan yang keempat itu ada awareness. Awareness ini memiliki kesadaran umum dan terutama pada kesadaran diri sendiri adalah kekuatan dari servant leadership. Dan yang kelima itu ada persuasion. Persuasion itu servant leadership bergantung pada persuasi dan bukan pada otoritas suatu posisi. Dan yang selanjutnya itu ada conceptualization. Conceptualization ini servant leadership adalah pemimpin yang berani untuk memiliki mimpi yang besar dan pemikiran konseptual yang lebih luas. Yang selanjutnya itu ada firesight. Firesight, eh, firesight ini karakteristik tujuh ini berkaitan erat dengan konseptualisasi, yaitu kemampuan untuk meramalkan kemungkinan hasil dari suatu situasi yang sulit untuk didefinisikan, tetapi lebih malah mudah untuk diidentifikasi. Yang selanjutnya itu ada stewardship. Stewardship ini memiliki karakteristik sebagai pemegang sesuatu dengan kepercayaan orang lain. Yang selanjutnya itu ada commitment to the growth of people, yaitu servant leadership ini memiliki komitmen untuk bertanggung jawab pada pertumbuhan profesional dan pribadi setiap individu dalam organisasinya. Dan yang terakhir itu ada building community. Building community ini adanya kesadaran bahwa telah terjadi pergeseran dari komunitas lokal yang menjadi institusi besar, membuat servant leadership mencari cara untuk membangun komunitas di antara mereka yang bekerja. Nah, alat ukur dari servant leadership sendiri yaitu servant leadership questionnaire adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Leiden Waine DKK 2008. Alat ini dibuat dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana servant leadership diukur untuk menemukan dinamika dan cara kerjanya. Adapun dimensi alat ukur leadership questionnaire, yang pertama itu conceptual skill yang dimana memiliki pengetahuan mengenal organisasi dan tugas yang ada sehingga berada pada posisi yang secara efektif mendukung dan membantu orang lain terutama pengikut langsung. Yang kedua itu ada empowering dan yang ketiga itu ada helping subordinate. Yang keempat itu ada putting subordinate. Yang kelima itu ada behaving ethically. Yang keenam itu ada emotional healing. Dan yang ketujuh itu ada creating value for the community. Ini ada juga dari indikator dari servant leadership. Yang pertama itu kasih sayang. Ya, yang dimaksud ini kepemimpinan yang masih dengan cinta atau kasih sayang. Cinta yang dimaksud itu melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat untuk alasan dan keputusan yang terbaik. Dan yang kedua itu ada pemberdayaan, yang dimana penekanan pada kerjasama yaitu mempercayakan kekuasaan pada orang lain dan mendengarkan saran dari pengikutnya. Dan yang ketiga itu visi. Visi ini arah organisasi di mana di masa yang akan mendatang yang akan dibawa oleh seseorang pemimpin. Dan yang keempat itu ada kerendahan hati, yaitu menjaga kerendahan hati dengan menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan dan mengakui kontribusi karyawan terhadap tim. Dan yang kelima, ini ada kepercayaan, yaitu servant leadership adalah orang-orang yang pilihan yang dipilihkan berdasar suatu kelebihan yang menyebabkan pemimpin tersebut mendapat kepercayaan.
Nah, dampak dari servant leadership ini ada 4. Yang pertama itu mempengaruhi persepsi bawahan untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Dan yang kedua itu mempengaruhi motivasi pribadi dan pertemuan pribadi anggotanya. Dan yang ketiga itu membuat kinerja bawahan menjadi lebih positif dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Dan yang keempat itu ada mempermudah komunikasi. Selanjutnya adalah pemimpin yang menghadapi perubahan adalah pemimpin yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan adalah pemimpin yang mau melakukan perubahan demi kemajuan anggota dan organisasinya. Dan selanjutnya ada tipe perubahan. Yang pertama itu smooth incremental change. Jadi pada perubahan ini berlangsung secara perlahan dengan cara yang sistematis dan dapat diprediksi. Dan yang kedua itu ada bumpy incremental change yang dimana merupakan periode yang relatif aman dan ditandai dengan akselerasi dalam langkah perubahan. Ya, dan yang ketiga itu ada discontinuous change yang dimana perubahan yang sangat cepat pada strategi, struktur, atau budaya. Selanjutnya ada 3 cara pemimpin yang bisa beradaptasi. Yang pertama itu ada acceptance. Jadi yang dimaksud ini sebagai pemimpin harus belajar menerima perubahan. Hal ini dikarenakan perubahan pasti terjadi di dalam dunia bisnis. Dan yang kedua itu ada purposeful action yang dimana bertindak dan bergerak bukan berarti maju. Dan yang ketiga itu ada flexibility. Jadi pada flexibility ini menjelaskan tentang usia tidak menentukan apakah seseorang sulit atau lebih memudah dalam menghadapi perubahan. Nah, selanjutnya ini ada VUCA yang tersingkat dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Dan yang pertama itu ada vision. Vision ini kemampuan untuk bisa berorientasi terhadap masa depan. Dan contoh yang bisa dilakukan itu tidak menolak perubahan, melainkan menerima perubahan meskipun tidak bisa diprediksi dan konstan. Dan understanding itu kemampuan untuk dapat memahami situasi dan hal yang bisa dilakukan di understanding ini yaitu melakukan analisis dan tetap up to date terhadap berita industri, lalu dengarkan apa yang menjadi keinginan pelanggan. Dan yang ketiga itu ada clarity, yang dimana clarity ini menjelaskan tentang berhenti sejenak untuk mendengarkan, melihat, dan mencari informasi terhadap apa yang terjadi. Dan hal yang bisa dilakukan itu bangun tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cepat. Dan yang terakhir itu ada agility. Agility ini kemampuan untuk dapat bergerak cepat dan menerapkan solusi dalam menghadapi perubahan. Dan hal yang bisa dilakukan yaitu membuat perencanaan ke depan, namun harus memiliki kesiapan untuk mengubahnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.